kembali lagi bersama gua Fahmi sebagai host kali ini. Dan BTW kita kedatangan 2 tamu spesial. Boleh kenalin dulu namanya siapa? Kenalin, nama gua Kaisar. Kalau nama gue Dela. BTW kan lu berdua pernah ngalamin kejadian bisnis kan? Iya. Mulai dari Kaisar dulu deh. Alasan lu waktu awal-awal masuk pondok itu apa? Jadi alasan gua buat masuk pondok itu karena gua nggak mau skill ngaji gua tuh tumpul. Jadi dan gua juga gabut, nggak mau di rumah terus. Jadi gua pengen nyari orang buat berteman. Karena waktu itu masih COVID kan. Jadi ya gua nggak mau kayak ngaji gua tumpul, gua ngapa-ngapain di rumah. Ya udah, jadi gua memutuskan buat masuk pondok. Waktu itu kan lu masuk pondok, itu dipaksa orang tua lu atau emang gak dikenal sendiri? Orang tua gue awalnya nawarin, di situ gue udah terima aja karena abang gue juga di situ kan, jadi gue masuk aja ke pondok. Pengalaman lu waktu kejadian bisnis? Oke, pengalaman gue tuh kejadian bisnis jadi di pondok itu ada yang namanya belajar malam, jam 9 dari jam 8 sampai jam setengah 10. Temen gue itu dia ngambil kesempatan nih, dia iseng-iseng lah keliling-keliling pondok malam-malam. Nah, dia ngajak gua katanya, dia ngajak gua buat keliling-keliling nih, ayo dari lantai 1 ke lantai 4, balik lagi ke lantai 1 lagi. Ya udah, tanya dia, guanya katanya iya ngomong pengen ikut sama dia gitu. Keliling dah dia, keliling pondok tuh dia. Tengah-tengah perjalanan tuh dia bilang dia sering-sering nanya sama ke gua katanya, dan gua jawabnya cuma biasa-biasa aja kayak iyain aja gitu sama dia. Berarti lu gak denger waktu itu? Waktu itu ya gua nggak denger, dia bilang gua nggak denger gitu. Di situ udah selesai tuh dari lantai 1 ke lantai 4, turun lagi ke lantai 3 ke lantai 2, ke lantai 1 lagi. Itu dia ke musola kan, musola ada kamar mandi tuh. Guanya katanya pengen kamar mandi dulu, nyuruh dia duluan buat ke asrama. Nah, pas dia ke asrama, dia ngeliat gua. Dia tanya kan, "Loh, kenapa lu di sini? Kan lu masih di kamar mandi, bukan?" "Enggak, gua nggak ke kamar mandi kan." Gua ngakui di situ. Gua ngomong karena gua emang nggak ke kamar mandi sebenarnya. Berarti yang temen lu lihat itu bukan lu berarti? Bukan. Makhluk halus yang nyerupain gua. Nah, ya seperti kayak gitulah. Emang iya, gue lihat beneran dengan mata gue gitu kan. Lu ke kamar mandi? Enggak, gue ke kamar mandi. Emang habis ngapain lu gitu? Gue habis keliling ke lantai 4 sama lu. Enggak, orang gue di asrama dari tadi. Emang iya? Iya, di situ dia langsung sadar kalau selama ini yang dia ditemenin sama dia itu makhluk halus. Berarti bukan gue. Posisi temen lu gimana? Takut gak atau langsung kabur gitu? Atau Enggak, ngapain lagi? gue udah langsung takut, kapok deh, gak mau ngajak gue lagi kayaknya. Nah, itu cerita gue. Kalau Dela? Kalau gue sih lebih ke pengalaman ya. Kalau waktu itu waktu gue kelas 9 mau foto BTS lah. Jadi karena gue ikut pramuka dan emang aktif banget, jadi gue diundang sama kelompok-kelompok S gue untuk ke Sisnap. Nah, Sisnapnya itu tuh kayak semacam nginep di suatu tempat kayak lapangan gede gitu. Itu bertepatan di Surabaya ya waktu itu. Jadi Itu pas tahun berapa? Pas tahun berapa? tahun berapa? Ya. Lupa sih ya, pokoknya udah kayak 2 tahun yang lalu lah. Nah, jadi pas di sana kayak ya udah berjalan lancar lah, dia jadi mobil, kita nyanyi segala macam. Cuman ya pas turun emang ada kayak hawa nggak enak. Oh, dapet firasat. Nggak enak. Oh, dapet firasat sendiri ya? Iya. Terus? Mesnya itu kan kayak nggak ada kaca, nggak ada pintu gitu. Jadi kayak udah plong kosong aja gitu kan. Jadi pas kita masuk emang kayak ada angin-angin aneh gitu loh. Nah, di sisi lain di kamar sebelah ternyata emang ada yang langsung kerasukan, cuman emang kita nggak tahu. Jadi yang dapat firasat itu atau lo sendiri atau ada teman lo yang kasih tahu lo gimana? kalau firasat sendiri mungkin temen gue juga ngerasain, cuman gue juga kayak adalah firasat kita. Tapi cuman, lu biarin aja lah. iya, karena gitu. gue pribadi nggak terlalu yang percaya sama hal-hal mistis gitu loh. Kita ada yang namanya
malam unggun. Ya. Malam unggun itu kayak kita disuruh nyari kayu, nyari areng, nyari minyak buat bakar api unggun. Jadi gua ditugasin untuk nyari minyak sama teman gua. Nah, dari minyak di mana? Di situ kan kayak ada desa gitu ya. Itu kayak literally kecil banget ya, sangat gelap juga kan. Juga kayak Berarti lu kayak gedor satu pintu buat cari minyak gitu maksudnya? enggak, di situ ada warung, gak ada warung. Jadi kayak agak terlalu kudes banget gitu biasanya. Oh, iya. Jadi pas kita ke sana udah balik sih itu depannya. Ada yang manggil kayak misalnya temen gue namanya Muti. Muti, ada yang manggil gitu. Jadi gue sama temen gue sama-sama nengok dong. Tapi kita kayak biasa aja gitu loh, kayak apaan sih pada kayak gitu. Nah, beberapa menit setelah kita di jalan, temen gue ini nanya, tadi ada yang manggil lu gak sih? Sedangkan gue denger itu ada yang manggil si temen gue ini, bukan gue. Wah. Nah, terus pas udah mulai agak jam malam dikit jam 9 gitu perkiraan, gue ada panggilan alam. Jadi gue harus ke toilet kan. Gue di situ juga ditemenin sama temen gue yang Muti lagi. Itu jam berapa? Jam 9 atas. Jadi itu kan emang kayak gelap gitu, jadi kita terpaksa harus pakai kamera ponsel. Nah, kamera ponsel, pakai senter ponsel. Ya, terus? Jadi pas di sana itu kayak toilet tuh kayak emang kumuh gitu loh, kayak ada lumut di mana-mana, terus emang kayu di mana-mana gitu. Nah, terus gue masuk ke toilet yang dimana di atasnya itu ada kayak kayu, terus disangkutin hanger. Oh, iya. Jadi pas gue masuk di situ, temen gue masuk cuman buat kejailin gitu loh, kayak mati-matiin lampu gitu. Terus juga ketok-ketok, cuman gue kayak biasa aja lah kayak temen Karena gue. tahu itu temen lu kan? Iya. Nah, itu udah dong, temen gue ketawa-ketawa keluar, terus gue diem aja kan. Itu posisinya gue pengen benerin baju. Pas gue benerin baju, tiba-tiba nih apa ya, kayak ada suara yang kayak gesek-gesek gitu loh di lantai. Nah, pas di situ gue kayak ngerasanya, oh mungkin temen gue aja. Balik lagi karena gue nggak percaya sama hal mistis. Nah, setelah itu beberapa detik setelah kejadian itu tuh hanger di atas gue jatuh. Wah. Nah, hanger jatuh itu kayak gue udah mikir, wah gila, skizo nih, gue udah mikir gitu kan, karena emang aneh men, tiba-tiba jatuh aja gitu. Itu posisi Muti di mana? Muti posisinya di depan toilet, Oh, berarti dia nggak tahu tuh. nggak tahu. Nah, udah kayak gitu gue buru-buru dong, gue langsung dobrak keluar gitu kan. Pas keluar ini temen gue kaget, kenapa gue tiba-tiba lari gitu kan. Nah, gue, emang lo nggak dengar tadi ada yang ngirit-ngirit kayak hanger jatuh gitu. Terus katanya, oh enggak, emang siapa yang jatuhin hanger, katanya gitu. Tunggu, bro, cebok bro. Lu langsung lari. Iya, itu kan udah benerin seragam gitu loh. Oh, Nah, takutnya belum cebok kan najis. kebesokannya itu kita jam malam kedua udah jam 11. Bentar, waktu lu nginap di situ tuh di Surabaya, itu lu nginap di tenda atau punya gedung aula sendiri atau gimana? Jadi itu kita kayak ada aula sendiri gitu, emang aula itu kayak apa ya, dibilang nggak diurus, ya nggak diurus, terbengkalai gitu aja. Gua kira kalau pramuka gitu tuh kayak tenda bangun tenda sendiri, terus aku nyampe pramuka. Sebenarnya bisa kita masak tenda sendiri atau enggak kayak alat tanah sendiri gitu, cuman karena dari panitia yang nggak mau itu, jadi kitanya juga males ya, jadi kita nggak pakai tenda gitu, jadi kayak langsung ke aulanya itu. Semua anak itu kan ada kayak dari 10 SMP ke Kota Tangerang ya, itu dikumpulin di situ kan. Jadi kayak masing-masing SMP itu kayak tutup semua matanya pakai kain kuning. Pakai kain kuning otomatis nggak kelihatan dong. Ya. Cuman di situ gua ngeliat ke bawah karena emang longgar, di kita nggak kenceng gitu. Jadi di situ kita tujuannya untuk nemuin temen yang disebut sama panitia, kayak misalnya Dela disuruh nyari yang namanya Agus nomor 12. Oh, ngerti. Terus? Jadi kita tuh ntar ditarik sama panitia, kita suruh mencar, nggak tahu sama siapa. Nah, kita teriak-teriak tuh kayak, lu Agus bukan, kayak gitu. Nah, jadi gua mungkin udah 8 menit atau 5 menitan ya, 5 menit lah. Gua nyari tuh, gua ketabrak sama orang. Tabrak? Ketabrak. Nah, terus gue megang dong kayak, sorry, lu siapa gitu kan. Karena emang apa ya, kayak keras gitu kan, nggak sih, pas gue pegang gitu emang otot kayaknya ya, nggak tahu. Agus tuh berarti ya? Bisa, harusnya bisa, cuman pas gue tanya tuh kayak dia kayak diem aja gitu, kayak
Gitu. Oh, berarti dia nggak nyabut dong. Dia kayak Ah, ngedengkur iya. gitu tau gak sih? Sama berarti kayak makhluk halus yang tadi sama gua. Hmm. Dia mau cuma diem-diem doang sebenarnya tuh. Terus kayak dia tuh silent treatment banget. Giant ya. Iya, terus udah gitu gue nengok dong bawah kayaknya tuh beneran rambut atau bukan, karena kalau misalnya cowok tuh pasti pakai celana kan. Iya, iya. Pas gue nengok kok daster Daster. daster putih sampai bawah sampai celana, cuma itu nggak yang kotor banget itu loh, cuma kayak daster abu-abu udah gitu, putih abu-abu gitu. Masih bersih atau apa tadi? Gue nggak terlalu ini ya, nggak terlalu matiin karena gue juga minus, jadi Iya, gue kalau malam ngeliatnya gitu ya. ya putih aja gitu. Terus Nah, itu gue pas gue nelfon bawah gitu kan, gue ngintip-ngintip, gue nanya, lu panitia ya, so asik banget gitu, gue gitu kan, karena emang nggak lucu men, lagi malam-malam gitu tiba-tiba ditakutin gini, cuma dia diem aja. Di situ diam aja, terus gue juga ikutan diem dong, karena dia juga nggak jawab, gue kira dia emang ganggu atau gimana ya, jadi udah gitu gue tinggalin kayak, oh udah lo nggak asik lo, gue bisa. Jadi gue balik lagi, gue muter arah, pas gue muter arah, 2 menit setelahnya itu gue tarik sama panitia, gue dibilangin kayak, lo ngapain diem-dieman aja di depan tiang bendera? Oh, berarti sama ini panitia ngeliat tuh kayak lagi ngobrol sama tiang gitu. Enggak, gue udah ngobrol kayak, literally gue diem doang, bengong gitu. Tau gak sih kayak, apa ya, kayak gelagapan gitu loh di depan tiang bendera itu. Oh, ya. Nah jadi pas gue udah ditarik ini, gue bilang, apaan sih lu so asik? Nah BTW ini panitianya ini tuh kayak udah kenal sama gue, karena emang Oke. satu sekolah dari dulu. Oh, bestie. Besi banget cuma deket lah. Jadi gue ditarik, kita ngobrol dikit kayak, lu ngapain gitu? Gue bilang, apaan sih masa so asik lu tadi kan yang apa namanya, yang ada nakut-nakutin kunti-kunti gitu. Terus kata dia, kunti apaan, kita masih jadi kunti katanya gitu kan. Jadi kayak karena gue yang batu, gue juga tersisih ya kayak, jadi apaan sih nggak lucu. Terus akhirnya gue dibuka, mata gue dibuka, itu kayak beneran udah kosong, ketinggal panitia pada keliling-keliling gitu loh. Jadi kayak Kayak cuma selalu sendiri. iya. Nah di situ akhirnya gue kayak, loh kok pada nggak ada. Terus pas gue balik emang udah pada tidur. Lah, segitu. Iya, itu kayak situ gue masih bingung kayak apa ya, aneh gitu loh. Habis itu di malam terakhir ini kayak kematian unggun. Ya, Jadi kayak kita masing-masing itu kayak kumpul, set pegangan tangan, kita doa gitu. Itu juga kan sekalian perpisahan gitu kan. Nah, jadi pas di api unggun ini banyak dari mereka yang kesurupan. Pas di situ gue udah ceritain kalau ternyata ada sosok yang aneh, itu kayak ngedeketin gue, kayak literally deket banget gitu loh. Cuman emang gue nggak sadar ya. Terus ada yang bilang kalau gue ketempelan gini. Terus gue bilang kayak, apa aja jangan nakut-nakutin lah, ini kan mau malam Jumat juga, gue bilang gitu. Oh, Ada yang intinya gue udah balik, udah mandi segala macem. Malamnya gue demam 2 minggu. lama amat. Terus 2 minggu gue sampai sempat mau dibawa ke UGD saking panasnya. Demam berdarah lu. Gak tahu ya, kita kayak aneh banget gitu loh. Ditempelin sama makhluk. Iya Kan? kayaknya. Makhluknya apa? Cowok. Tuyul kali. Tuyul. Gak tahu juga. Romantis amat. Ini udah selesai. Ya. Oke. Eh, Makasih buat Bella dan Kaiser yang udah temenin gua sama sobat KTH lagi dengerin. Oke, sampai sini aja dulu.